Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi calon independen pertama yang mendapatkan dukungan partai politik. Setelah Nasdem, kini giliran Hanura mendukung Ahok. Incumbent Gubernur DKI Jakarta ini menghadirkan fenomena calon independen plus-plus yang sekaligus menjadi fenomena baru dalam pagelaran pilkada. Mengapa fenomena calon independen plus-plus ini muncul? Kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio Prime Time News. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Sangaji, Ketua DPD Hanura DKI Jakarta. Selamat malam Pak Ongen. Malam, Bung Robert. Yang kedua adalah Mbak Eva Kusuma Sundari, politisi senior PDIP. Selamat malam Mbak Eva. Malam, Robert. Dan juga Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam. Oke, saya akan ke Pak Ongen. Pak Ongen, dari hasil pertemuan antara dengan Hanura dan juga dengan teman Ahok, apakah sudah ada kepastian bahwa Hanura benar-benar mendukung Ahok? Jadi pertemuan saya dengan mereka, dan saya akan mendampingi Pak Wiranto ya. Tadinya saya menduga bahwa teman-teman Ahok ini orang-orang besar, orang hebat. Ternyata yang saya temuin ini sepantar anak saya. Saya melihat mereka punya harapan yang besar, punya cita-cita yang besar, kemudian mereka bekerja keras. Ini membuat saya terkagum-kagum. Kemudian Pak Wiranto menjelaskan tentang kebangsaan, tentang partai politik kepada mereka. Suasana begitu mencair. Kemudian Pak Wiranto mau menjelaskan tentang kriteria pemimpin yang akan kita pilih di pemilihan gubernur. Apakah itu Ahok yang masuk dalam kriteria? Kelihatannya mengarah ke sana, karena Pak Wiranto menyampaikan langsung kepada mereka bahwa kita akan pilih pemimpin yang tegas, yaitu Basuki Cahayapurnama. Oke, berarti sudah bisa dipastikan Hanura mendukung Ahok dalam pilkada DKI Jakarta. Tapi kemudian kan kita punya mekanisme yang ada. Mekanisme yang ada itu adalah proses penjaringan dari tingkat bawah sampai di atas. Saya diberikan mandat penuh untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur. Pertemuan ini kan harus saya lakukan dengan pengurus di tingkat bawah. Ya insya Allah akan saya laksanakan dalam waktu dekat ya. Yaitu akan saya rapatkan dengan Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah. Setelah itu kita putuskan siapa calon gubernur yang akan kita dukung ke depan. Oke, apakah nanti mungkin hasilnya berbeda dari kata Pak Wiranto bahwa Hanura mendukung dari Basuki Cahayapurnama dengan pertemuan tersebut? Bisa jadi? Tentu tidak. Pasti sudah ada. Saya orang yang sangat taat asas, patuh kepada partai, bahkan hormat kepada ketua umum. Oke, berarti bisa saya katakan sudah bisa dipastikan hampir pasti Hanura mendukung Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Nanti kita lihat. Oke, yang menarik adalah Pak Ongen, saya catat di sini pada tahun 2015, tepatnya di bulan Maret, Anda menjadi Ketua Panitia Angket yang pada saat itu menyatakan bahwa Gubernur melanggar undang-undang dalam hal RAPBD 2015. Anda katakan bahwa di sana Ahok juga melanggar undang-undang. Apakah Anda sekarang berkata bahwa Anda mendukung dari Gubernur yang pada saat itu melanggar undang-undang? Kan harus bisa dipisahkan bahwa saya sebagai anggota legislatif yang dimana diberikan tugas dan beban sebagai ketua angket, bahwa ketika tugas itu dibebankan kepada saya, pimpinan saya adalah ketua DPRD, saya anggota DPRD. Hari ini saya ketua DPD Partai Hanura Provinsi DKI Jakarta, dan kemudian ini berbeda, menjadi ketua angket sebagai anggota legislatif dan memutuskan calon gubernur melalui partai adalah kewenangan saya. Maka kemudian sangat berbeda antara hak angket dengan pemilihan gubernur. Oke, baik. Mas Toto, kalau kita lihat sekarang setelah Ahok menyatakan diri maju melalui jalur independen, justru partai politik alirannya mengalir deras dukungan. Bisa ada dari Nasdem, Hanura sudah hampir pasti, Ahok juga menyatakan dari PKB dan juga PAN kemungkinan akan merapat. Kalau Anda lihat fenomena ini dari kacamata politik Anda? Yang pertama, apa yang terjadi pada dukungan Nasdem dengan Hanura ini menunjukkan bahwa asumsi pilihan Ahok menggunakan jalur independen adalah bentuk deparapolisasi itu salah. Karena ternyata kemudian pertama secara legal juga partai tidak diharamkan untuk ikut mendukung. Yang kedua kemudian secara faktual di lapangan bisa juga ternyata cair bersinergi antara komponen partai dengan komponen masyarakat secara langsung. Tidak ada dikotomi di antara mereka, dan ini menurut saya babak baru dalam demokrasi kita ya, yang tidak lagi harus mengatakan partai mengharamkan relawan kemudian anti partai. Ini sudah lewat babak itu. Dan Ahok saya pikir ya berhasil membangun isu ini bahkan di level nasional. Bahwa ketika kemudian ujungnya Ahok nanti akan dimajukan lewat independen atau partai, kita tidak tahu. Dengan partai. Loh, peluangnya masih banyak loh. Ahok bisa lewat independen plus, atau kalau saya melihat belum ditutup kemungkinan juga untuk diusung partai. Nah, nanti kalau kemudian misalnya
secara prosedur ternyata KTP-nya tidak memenuhi prasyarat, kan bukan tidak mungkin. Ahok tetap diusung oleh partai, dan saya pikir itu tantangan juga buat teman Ahok mau tidak menerima kondisi itu. Jadi menurut saya ini yang terpenting adalah babak baru dalam demokrasi kita ketika dialektika ini betul-betul bisa cair. Partai yang harus mulai melakukan otokritik karena mereka bukan satu-satunya pilar demokrasi, termasuk dalam mobilisasi massa, termasuk juga buat relawan yang selama ini menganggap dirinya adalah sebagian diantara menganggap dirinya adalah antitesa dari partai. Ternyata dalam situasi tertentu, ketika mendukung orang-orang yang sama-sama dianggap baik dalam demokrasi, mereka bisa bersinergi. Kalau kita lihat fenomena ini adalah partai mungkin mengikut dari gerakan independen yang sudah terjalin sejak 1 tahun terakhir. Kalau Anda ukur, apa untung ruginya dari seorang partai politik mendukung gerakan independen? Ya, selain tadi kita bicara mengenai insentif buat demokrasi, insentif buat secara elektoral juga harus kita katakan ada ya. Buat partai, saya harus mengatakan, pertama dalam isu besar, mereka sekarang jadi tidak berhadapan-hadapan lagi dengan publik. Yang kita harus akui dalam survei, selama 10 tahun terakhir, bukan 1-2 tahun terakhir, itu menunjukkan gejala memang semakin tidak percaya dengan partai. Partai ID kita hanya 20-30%, di Amerika Serikat 60%, di Australia bisa mencapai angka 80%. Ini kan lampu kuning buat partai begitu ya. Mereka kemudian sekarang seperti ingin bersahabat dengan orang-orang yang selama ini mengatakan partai tidak bisa lagi dipercaya. Ada bersahabat, ada juga yang sinis. Ada ruang dialog yang sekarang dibuka begitu oleh partai untuk berdialog dengan mereka yang semakin tidak percaya dengan partai. Yang kedua, ya bukan tidak mungkin juga secara taktis, sederhana. Ahok ini kan orang yang ketika disurvei elektabilitasnya paling tinggi. Tingkat kepuasan publiknya pun masih baik di atas 60%. Artinya apa? Ya berarti partai yang mengikuti jalur independen, mendukung jalur independen untuk mendukung Ahok, ini kan berarti ikut kepada orang yang berpeluang besar untuk menang. Tapi dalam artian lain, apakah bisa dikatakan partai tidak sanggup melahirkan calon yang mampu menyamai Ahok? Itu bukan insentif, itu pertanyaan selanjutnya. Apa yang kemudian bisa dilihat sebagai proses berkaca diri dari parpol? Ini menurut saya adalah bentuk dari pengakuan secara tidak langsung bahwa partai gagal melakukan proses kaderisasi dan regenerasi. Tetapi apakah cara ini tepat? Ya ini satu sikap realistis, walaupun tidak ideal. Yang lebih ideal adalah bagaimana mereka betul-betul bisa mendukung kadernya sendiri. Kalau kita lihat, Mbak Eva, bagaimana sikap dari PDIP sendiri melihat dari kalau berkaca kepada publik dukungan begitu besar, tapi tampaknya komunikasi antara Ahok dan juga PDIP sekarang tidak harmonis, tidak seharmonis yang dulu. Ini dejavu deh kayaknya 2012 ketika PDI Perjuangan bersama Gerindra ya waktu itu jadi keroyokan begitu banyak, dan elektabilitas Pak Fauzi waktu itu juga surveinya tinggi sama seperti keadaan saat ini. Pada masa yang sama elektabilitas Ahok tinggi, tapi kemudian di kita hanya 2,2 ya. Pak Jokowi waktu itu 8 bulan sebelum coblosan juga 2,2. Kalau PDIP fokus kepada SOP kita, pada platform yang sudah kita siapkan ada peraturan DPP tentang pilkada langsung itu nomor 4 tahun 15, ada proses penyaringan dan seterusnya. Dan ini terbuka untuk siapapun untuk mendaftar kepada kita. Dan baik pada Pak Jokowi yang sudah punya KTA untuk daftar jadi capres pada waktu itu, maupun kepada orang independen yang mau melalui kita. Dan tidak mungkinlah kita kemudian merombak konstitusi partai hanya karena permintaan orang per orang atau kelompok per kelompok. Walaupun kelompok ini atau orang ini mempunyai elektabilitas yang begitu luar biasa sekarang. Betul. Jadi kita godaan kita ketika kita sudah di Kongres 2010 untuk ingin jadi partai yang ideologis, masa kemudian untuk Pilgub menjadi pragmatis. Ini mikirnya PDI Perjuangan itu kan Nusantara, NKRI, bukan hanya DKI saja. Apakah ini ada gengsi politik karena PDIP sebagai partai pemenang di DKI Jakarta dengan 28 kursi? Bukan gengsi, tapi karena punya kesempatan yang real bahwa kita bisa mengusung calon sendiri gitu ya. Mbak Eva, ditahan dulu di sana, kami harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Prime Time News, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak mempermasalahkan munculnya calon-calon kepala daerah dari jalur independen. Namun fenomena ini harus dijadikan bahan introspeksi bagi kalangan partai politik. Maka kalau ada calon yang menyatakan kepingin maju, bukan melalui jalur institusi partai politik, milih jalur independen, Nasdem menyatakan monggo, silakan.
itu tidak ada masalah bagi Partai Nasdem ini. Loh, tentu timbul pertanyaan berikutnya, kenapa? Kok tidak ada masalah? Masa institusi partai politik tidak berjuang untuk meyakinkan mereka yang ingin maju, baik di dalam pilkada maupun pilpres melalui institusi partai politik, tapi bahkan mengizinkan melalui independen? Saudaraku, sekali lagi, perspektif cara berpikir Nasdem adalah membawa kepentingan yang lebih besar, suatu semangat yang harus terus-menerus terbangunkan dari semua komponen masyarakat, baik mereka yang sudah menjadi anggota partai politik maupun yang belum menjadi anggota partai politik, tapi objektif tujuan akhirnya adalah membangun kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, kenyamanan, kehidupan, kebanggaan sebagai warga negara Indonesia seutuhnya. Itu goal besar kita bersama. Maka untuk mencapai tahapan goal besar itu memang diperlukan ada masa-masa tertentu, istilahnya kita harus jeda sedikit. Kenapa persepsi publik masih negatif? Inilah saatnya bagi institusi partai-partai politik untuk melakukan evaluasi dirinya. Tanya, buka dada, tanya selera. Kenapa kok institusi partai politik ini belum mendapatkan respek yang tinggi dari masyarakat luas? Saya akan lanjutkan dengan Mbak Eva. Mbak Eva, tadi sebelum jeda, saya bertanya mengenai apakah ini juga ada gengsi politik dari PDIP sebagai partai penguasa di DKI Jakarta 28 kursi, tidak mempunyai kader sendiri untuk diusung? Ini bukan gengsi ya, modalitas kita memang cukup untuk mengangkat atau membawa kader sendiri, baik kader sendiri ataupun bukan ya, tetapi fraksi cukup untuk mencalonkan persentasenya. Nah, sebetulnya kita juga berharap bahwa proses ini kadernya sebetulnya sudah kita tes the water, sudah coba ya. Begitu kita lempar Ganjar, kita lempar Risma, itu kan kemudian elektabilitas Ahok juga turun juga. Ini bocoran masih tinggi. Ini bocoran. Nah, ini tadi bocoran. Tapi kan Bu Risma dan juga Pak Ganjar bisa kita coret karena mereka tidak mau untuk maju dalam DKI Jakarta. Ya, kalau sudah keputusan partai dan penugasan tentu saya akan bilang jalan. bocoran makanya. Jadi kita cukup confident bahwa keadaan bisa dirubah dalam kurun waktu sampai Februari. Jadi Anda katakan tidak mungkin lagi ada celah atau di hati PDIP ada sedikit keinginan untuk mengusung Ahok nantinya? Sebetulnya terbuka kalau Pak Ahok sekarang daftar di DPD, karena DPC sudah selesai. Sekarang di DPD dan DPP, silakan, kita malah happy karena mau nggak mau beliau adalah prioritas. Pak Ahok kan bukannya sudah datang dengan Bu Mega bertemu untuk meminta Pak Jarod untuk mendampinginya dia? Iya, tapi kan belum dalam rangka mendaftar yang langsung ya. Nah, keputusan siapa yang akan direkom jadi capres, jadi gubernur dan wagubnya itu nanti nggak bisa kemudian seperti ratu atau raja di dalam organisasi ini. Dan mudah-mudahan Pak Ahok membaca simbol-simbol itu. Nah, itu yang tampaknya tidak dibaca. Tidak dibaca sama Pak Ahok, simbol-simbol dari Bu Mega. Berarti ini konsekuensinya, tidak didukung PDIP? Bukan, ini belum tutup ya. Saya hanya mencari konfirmasi kalau gitu. Jangan mengiring dong. Belum tutup. Jadi sekarang levelnya sudah di DPD dan di DPP, karena pendaftaran DPC sudah selesai. Masih sangat terbuka bagi Pak Ahok. Dari Partai Hanura mengikuti gerakan independen, Anda yakin menang? Kita sangat optimis ya. Sangat optimis ketika kita masuk mendukung calon independen. Dengan melihat teman-teman Ahok kemarin, dengan semangat yang luar biasa, dengan kombinasi antara Nasdem dan kita ke depan, saya yakin kita akan menang. Apakah tidak ada kader lain Hanura untuk mendampingi Pak Ahok ataupun juga untuk berkompetisi dengan Pak Ahok? Kalau Hanura ini terbuka dan kalau memang tidak ada kader yang terbaik, kenapa kita harus memaksakan diri? Kan kita harus realitas saja. Kalau memang Ahok terbaik ya kita katakan dia terbaik.
Kalau sendiri kita lihat dari kursi PDIP, kursi DPRD sekarang, Nasdem dan juga Hanura kita kalkulasikan ya 15 kursi. Ini tidak bisa dikonversi menjadi suara, tapi kan ini bisa lihat dari gerakan partai yang ada. Anda yakin melawan dengan misalnya koalisi yang digalang PDIP maupun juga koalisi yang digalang oleh Gerindra nanti yang dikatakan orang-orang? Ini bisa terjadi seperti tahun 2015, seperti Pak Jokowi dan Ahok. Kemungkinan bisa terulang di 2017. Oke. Mas Toto, bagaimana Anda melihat nanti persaingan? Ada berapa poros nantinya Gubernur DKI Jakarta kalau kita lihat di sini? Iya, kalau sebetulnya kalau ada yang berbicara mengenai Jakarta tanpa Ahok, katakanlah sebagai pihak yang ingin mengganti Ahok begitu ya, itu akan lebih baik kalau memilih skenario head to head. Karena sejarah pilkada memperlihatkan incumbent lebih mungkin dikalahkan kalau head to head. Dan kemarin kan sempat orang kemudian tinggal melihat siapa kompetitor yang menjadi sangat kuat yang diajukan oleh orang-orang yang selama ini anti Ahok. Muncul nama Ridwan Kamil, muncul nama Risma di survei. Pak Ganjar. Tetapi kemudian kan mengundurkan diri satu persatu dan orang sempat mengatakan Ahok di atas angin. Tetapi situasi kemudian berubah lagi ketika perkawinan dengan PDIP ternyata tidak semulus yang dikira. Dan biar bagaimanapun PDIP bisa dianggap sebagai satu variabel tersendiri yang bisa membangun kutub tersendiri karena dia memiliki 28 kursi dan kemudian suaranya juga sangat besar baik di level DPR ataupun DPRD, partai penguasa. Orang ada yang bahkan berspekulasi ya sudah biarin nanti Jokowi lawan Ahok begitu kan di DKI tanda kutip begitu. Nah ini yang menurut saya masih jadi variabel yang dinamis. PDIP apakah akan membuat kutub sendiri atau tidak? Dan ya pilihannya tinggal 2 atau 3 pasang menurut saya. Kalau kita lihat dari sejarah sekarang, calon independen untuk Gubernur DKI Jakarta belum pernah ada yang menang. Kita punya 2 calon independen pada tahun 2012 juga tidak besar untuk perolehan begini, suaranya. Saya tidak setuju dengan hipotesa yang mengatakan bahwa independen selama ini lebih banyak kalah atau persentase kemenangannya kecil. Pertama, memang yang mendaftar jauh lebih kecil dibanding dengan pendaftar melalui jalur parpol, sehingga otomatis secara persentase akan lebih kecil tingkat kemenangan. Yang kedua, secara psikologis bisa dicek di kebanyakan daerah, secara psikologis pilihan untuk maju menjadi jalur independen ini biasanya masih menjadi pilihan terakhir ketika dia tidak laku di partai. Betul. Jadi kondisinya memang yang mengambil jalur independen adalah orang-orang yang tidak kuat. Fenomenanya kan menjadi berbeda dan menjadi meledak, menjadi momentum baru di Jakarta. Incumbent yang elektabilitasnya tinggi, tingkat kepuasan publiknya tinggi, kemudian memilih jalur independen. Dan juga sejarah pilkada membuktikan faktor individu, faktor kandidat itu jauh lebih penting dibandingkan faktor mesin politik. Kalau Anda lihat sekarang, itu yang menurut saya akan menjadi tontonan menarik begitu, variabel-variabel tadi. Siapa yang mampu menyaingi Ahok kalau kita lihat dari Anda katakan PDIP punya kutub sendiri mungkin? Begini, kalau kita belajar dari Pilkada 2012, bagaimana sih rasionalitas masyarakat Jakarta? Rasionalitas masyarakat Jakarta bukan melihat siapa yang memiliki tingkat ketokohan tinggi di level nasional misalnya. Kenapa dulu Jokowi dengan Ahok yang menang melawan misalnya Hidayat Nur Wahid yang lebih dulu namanya di level nasional, Faisal Basri sebagai pengamat yang lebih dulu malang melintang di level nasional. Tapi yang menang adalah orang yang sudah punya bukti konkret di Wali Kota Solo dan punya bukti konkret di Belitung Timur. Artinya apa? Publik bukan menunggu janji-janji indah. Publik melihat siapa yang punya bukti konkret sehingga kemudian rasional untuk dianggap membawa perubahan. Itu juga yang menjelaskan kenapa di survei-survei awal Ridwan Kamil dan Risma yang surveinya tertinggi punya nomor 2 dan nomor 3 setelah Ahok, karena mereka punya modal sosial sama seperti ketika Jokowi Ahok maju. Sampai detik ini saya tidak melihat nama-nama seperti Yusril, Haji Lulung yang kemudian memiliki modal sosial seperti apa yang dimiliki oleh Jokowi Ahok 2012 walaupun nama mereka melegenda di level nasional atau Lulung di Tanah Abang. Mbak Eva, kalau Anda katakan tadi bahwa sudah ada survei-survei untuk mengangkat nama Ahok dengan Risma dan juga dengan Pak Ganjar Pranowo, apakah mereka mau untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta? Kalau sudah penugasan partai, kita ini semua kan petugas partai nih di PDI Perjuangan. Jadi itu merupakan penugasan dan insya Allah pasti mau ketika diminta. Bagaimana dengan Ketua DPD DKI Jakarta dari PDIP, Prabowo Sadikin? Kita jangan saling mengadukan ya. Yang paling penting elektabilitas nih. Kalau sudah ngomong begitu, jangan kemudian digiring untuk person to person begitu. Kita kan pengen menang ya. Jadi variabel utamanya adalah elektabilitas. Apakah itu tidak menimbulkan beban politik bagi warga yang ditinggalkan nantinya di Jawa Tengah dan juga Surabaya? Itu pertanyaan sama ketika Pak Jokowi di soal hal yang sama aja. Jadi bukan soal. Kalau sudah pasti menang, bukannya Ahok sudah pasti menang?
mana. Oke, ditahan dulu di sana Mbak Eva. Kita harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan lanjutkan dengan Pak Ongen. Pak Ongen, jadi Anda sudah yakin bahwa Ahok akan menang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Apa yang akan menggagalkan dari upaya Hanura untuk mendukung Basuki Cahayapurnama? Maksudnya? Dari konsolidasi yang terjadi, Anda katakan dari tingkat kecamatan, tingkat kota, dan juga sampai tingkat provinsi, kan ada konsolidasi dulu sebelum dinyatakan bulat mendukung Ahok. Apakah ini bisa menggagalkan dari suara Hanura untuk mendukung Ahok nantinya? Apa yang diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat adalah sesuatu yang final. Apalagi yang diucapkan itu, yang mengucapkan adalah Ketua Umum. Jadi bagi saya, kader partai harus patuh. Oke, jadi Anda yakin sekali, Hanura yakin bahwa Ahok sudah pasti menang seperti itu ya? Menang Pilgub. Oh iya. Oke, Mbak Eva, pertanyaan tadi, kalau seandainya mencari yang sudah pasti menang, kenapa tidak dukung Ahok aja sekalian? Politik itu berubah per detik. Jadi kita masih pede sampai kemudian ada coblosan lah, dan keadaan bisa dirubah ya. Dan kita punya presiden ya di Pilgub yang 2012 dari Jawa elektabilitas 2,2 bisa menang. Ganjar juga demikian, dan Pilpres juga demikian di awal-awalnya ya. Nah, tapi kemudian atau kalau kita bicara ya ini adu kepintaran ya, adu kepintaran, adu juga penguasaan sosmed kalau di DKI itu ya. Dan kita sudah siapkan semua. Oke, Mas Toto, bagaimana melihat nanti Independen Plus Plus ini di saat udah independen lalu didukung oleh Nasdem, Hanura, dan mungkin ada 2 partai lagi yang akan bergabung? Chance kemenangannya? Chance kemenangan saya tetap lebih melandaskan spekulasinya kepada kapasitas dari sosok tersebut. Kalau kita bicara incumbent, kita jangan lihat elektabilitasnya tertinggi. Dalam semua survei pilkada dari Sabang sampai Merauke, kalau incumbent biasanya pasti tertinggi karena dia bias popularitas. Tapi ketika kita baca tingkat kepuasan publik, di situ kita baca bagaimana peluang incumbent untuk menang atau tidak. Kalau dia di atas 70%, rata-rata sejarah pilkada memperlihatkan tanda kutip dia tiduran pun bisa menang kasarnya karena dia sudah bekerja dengan baik. 60-70% most likely dia akan menang, tapi harus bekerja dengan baik dalam konsolidasi politik. 50-60% itu lampu kuning. Rata-rata di bawah 50% itu biasanya akan kalah. Nah, yang terjadi pada Foke dengan Ahok sekarang berbeda. Foke walaupun elektabilitas tinggi dalam survei, tetapi tingkat kepuasan publik berkisar di antara angka 42-47%. Sementara Ahok berkisar di angka 58-67% kalau kita lihat survei terbaru, 2 survei terbaru begitu ya. Ini yang menyebabkan peluang Ahok memang tetap lebih besar. Tetapi balik lagi saya sepakat, dinamisasi menjelang Pilgub, apalagi Jakarta yang sangat berpengaruh dan ditonton di level nasional, itu sangat berpengaruh. Oke, kalau Anda melihat adakah peluang sedikit pun nanti Ahok akan berbalik dari perahu independen ke perahu partai? Saya membaca kalimat yang dikemukakan oleh Ahok adalah sebatas keputusan final, saya harus menyertakan nama Heru supaya teman Ahok dalam sisa waktu dan prasyarat yang berat ini bisa bekerja. Tetapi dia tidak pernah mengatakan saya sudah pasti tidak akan maju lewat jalur partai. Bahkan ada kalimat yang misalnya dikatakan, kalau bulan Juni teman-teman Ahok tidak menghasilkan suara signifikan dalam proses dukungan dan partai terlanjur marah kepada saya, resikonya ya teman-teman Ahok harus tahu saya hanya sampai Oktober 2017. Artinya yang dia tekankan adalah kalau partai marah, kalau saya lebih melihat seperti itu. Artinya bukan tidak mungkin ketika ada jeda waktu antara mendaftarkan independen dan dirasakan tidak mungkin dan kemudian pilihan satu-satunya adalah jalur partai dan partai mau menerima, saya pikir bukan tidak mungkin. Apakah ada sinyal dari PDIP yang sekarang sedikit geram dengan Ahok akan membuat Ahok memilih PDIP nantinya maju, Mbak Eva? Komunikasi berjalan, telepon-teleponan juga terus di antara para petinggi partai dengan Ahok, dan saya sudah berkali-kali ngomong belum tutup untuk daftar di PDI Perjuangan melalui DPD maupun di DPP. Jadi walaupun kita menyiapkan banyak opsi, tetapi peluang itu tidak ditutup dari PDI Perjuangan. Jadi harapan saya mau klarifikasi di sini, PDI Perjuangan tidak pernah meninggalkan Ahok, tapi statement-statement teman Ahok lah yang mensinyalkan bahwa nggak mau dengan PDI Perjuangan. Jarod harus keluar, gila ini. Kan itu nggak patut lah menurut saya ya. Dan mudah-mudahan komunikasi diperbaiki, ada trust building di antara dua belah pihak, dan siapa tahu ada kejutan di akhir penutupan PDI. Bagaimana kalau kita berbicara mengenai kejutan, Ahok lalu memilih perahu PDIP tapi tidak bisa meninggalkan teman Ahok? Ya pilihannya pada Pak Ahok itu. Saya pikir pembentukan relawan Jakarta baru itu inisiatornya PDI Perjuangan loh.
yang sekarang menjadi koordinator kawan Ahok itu adalah ex koordinator relawan yang dibentuk PDI Perjuangan di Kecamatan Kalideres. Saya komandannya waktu itu. Jadi tidak tabu, dan memang tuntutan politik sekarang ya di semua pilpres itu selalu ada elemen relawan di seluruh dunia. Jadi kita tahu itu bahwa ini keniscayaan relawan kerjasama dengan PDI Perjuangan. Kalau Pak Ongin melihatnya pada saat nanti, bagaimana sikap Hanura pada saat Ahok memilih dari perahu partai, bukan perahu independen lagi? Saya cukup senang lah kalau kemudian Ahok bisa menerima itu. Dan saya membaca ada peluang itu. Karena sampai hari ini kan pendaftaran itu belum terjadi. Pendaftaran independen itu kan belum bulan Juni. Nah hari ini kan Hanura sudah masuk. Tidak tertutup kemungkinan besok mungkin PKB. Besok mungkin juga PAN. Betul. Mencukupi 23 kursi. Nah, ini kemungkinan ini akan terjadi. Nah kita tinggal, ini kan anak-anak kita sebenarnya nih. Teman-teman Ahok, anak-anak kita yang kira-kira kita bicara baik dengan mereka, saya rasa mereka akan patuh. Saya sepakat, artinya begini sebetulnya. Memang Ahok mengatakan saya tidak mau meruntuhkan semangat anak-anak muda ini. Yang pertama, kenapa saya detik ini saya harus memilih jalur independen. Dalam konteks pendidikan politik memang menurut saya akan menjadi sebuah wow efek yang lebih terasa apabila Ahok yang sangat kuat dalam survei, lalu kemudian majulah jalur independen. Artinya proses pendidikan politik kita masuk di babak baru tadi. Buat partai ini apapun hasil kemenangan nanti itu tamparan. Ada incumbent kuat yang tidak memilih jalur partai secara resmi. Jadi saya setuju dengan Pak Ahok dalam konteks ini. Harapan saya secara pribadi, kalau dalam konteks pendidikan politik, Pak Ahok tetap menggunakan jalur independen dan lolos. Sehingga menunjukkan bahwa masyarakat bisa berdemokrasi secara langsung tanpa harus diklaim melalui jalur partai sebagai satu-satu jalur. Sementara ironisnya di sisi lain ketika kita survei, tingkat kepercayaan publik terhadap partai itu semakin menurun. Ini kan satu hal yang ironis, bahwa seakan-akan selama ini publik itu hanya karena terpaksa mengikuti proses pilkada melalui jalur parpol. Dan ini yang menurut saya moga-moga jadi babak baru ketika parpol bisa membangun dirinya dengan cara yang lebih baik, termasuk dalam membangun party ID, keterikatan dengan konstituen dengan lebih baik. Saya pikir itu gejala individualisme yang makin kuat ya. Orang nggak mau terikat dan seterusnya, sudah nggak mau diajak ngomong tentang konstitusi, diajak ngomong ideologi kayak nggak mau. Jadi gejala umum sebetulnya. Nah PDI Perjuangan pengen kita kekeh pada posisi bahwa oke lah bebas, oke lah liberal, tapi jangan sampai lupa kepada ideologi. Sebetulnya itu message-nya, dan situasi kontemporer seperti ini jangan sampailah kemudian kita lepas handuk terus kemudian ikut-ikutan liberal terus nggak ngomong tentang ideologi, kan gimana sebetulnya? Bagaimana pada saat ideologi dari seorang calon tidak diwadahi oleh partai? Tidak ada ideologi calon, tidak ada. Ideologi itu isme ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Eva, terima kasih Mas Soto, dan juga terima kasih Pak Ongin. Tetaplah bersama kami, Prime Time News akan kembali. Sudah di DPD dan di DPP karena pendaftaran DPC sudah selesai. Masih sangat terbuka bagi Pak Ahok. Dari Partai Hanura mengikuti gerakan independen, Anda yakin menang? Kita sangat optimis ya. Sangat optimis ketika kita masuk mendukung calon independen. Dengan melihat teman-teman Ahok kemarin, dengan semangat yang luar biasa, dengan kombinasi antara Nasdem dan kita ke depan, saya yakin kita akan menang. Apakah tidak ada kader lain Hanura untuk mendampingi Pak Ahok ataupun juga untuk berkompetisi dengan Pak Ahok? Kalau Hanura ini terbuka dan kalau memang tidak ada kader yang terbaik, kenapa kita harus memaksakan diri? Kan kita harus realitas saja. Kalau memang Ahok terbaik ya kita katakan dia terbaik. Kalau sendiri kita lihat dari kursi PDIP, kursi DPRD sekarang Nasdem dan juga Hanura kita kalkulasikan ya 15 kursi. Ini tidak bisa dikonversi menjadi suara, tapi kan ini bisa lihat dari gerakan partai yang ada. Anda yakin melawan dengan misalnya koalisi yang digalang PDIP maupun juga koalisi yang digalang oleh Gerindra nanti yang dikatakan orang-orang? Ini bisa terjadi seperti tahun 2015, seperti Pak Jokowi dan Ahok. Kemungkinan bisa terulang di 2024
Oke, Mas Toto, bagaimana Anda melihat nanti persaingan? Ada berapa poros nantinya Gubernur DKI Jakarta kalau kita lihat di sini? Iya, kalau sebetulnya kalau ada yang berbicara mengenai Jakarta tanpa Ahok, katakanlah sebagai pihak yang ingin mengganti Ahok begitu ya, itu akan lebih baik kalau memilih skenario head to head. Karena sejarah pilkada memperlihatkan incumbent lebih mungkin dikalahkan kalau head to head. Dan kemarin kan sempat orang kemudian tinggal melihat siapa kompetitor yang menjadi sangat kuat yang diajukan oleh orang-orang yang selama ini anti Ahok. Muncul nama Ridwan Kamil, muncul nama Risma di survei. Pak Ganjar. Tetapi kemudian kan mengundurkan diri satu persatu dan orang sempat mengatakan Ahok di atas angin. Tetapi situasi kemudian berubah lagi ketika perkawinan dengan PDIP ternyata tidak semulus yang dikira. Dan biar bagaimanapun PDIP bisa dianggap sebagai satu variabel tersendiri yang bisa membangun kutub tersendiri karena dia memiliki 28 kursi dan kemudian suaranya juga sangat besar baik di level DPR ataupun DPRD, partai penguasa. Orang ada yang bahkan berspekulasi ya sudah biarin nanti Jokowi lawan Ahok begitu kan di DKI tanda kutip begitu. Nah ini yang menurut saya masih jadi variabel yang dinamis. PDIP apakah akan membuat kutub sendiri atau tidak? Dan ya pilihannya tinggal 2 atau 3 pasang menurut saya. Kalau kita lihat dari sejarah sekarang, calon independen untuk Gubernur DKI Jakarta belum pernah ada yang menang. Kita punya 2 calon independen pada tahun 2012 juga tidak besar untuk perolehan suaranya. Kalau saya tidak setuju dengan hipotesa yang mengatakan bahwa independen selama ini lebih banyak kalah atau persentase kemenangannya kecil. Pertama, memang yang mendaftar jauh lebih kecil dibanding dengan pendaftar melalui jalur parpol, sehingga otomatis secara persentase akan lebih kecil tingkat kemenangan. Yang kedua, secara psikologis bisa dicek di kebanyakan daerah secara psikologis. Pilihan untuk maju menjadi jalur independen ini biasanya masih menjadi pilihan terakhir ketika dia tidak laku di partai. Jadi kondisinya memang yang mengambil jalur independen adalah orang-orang yang tidak kuat. Fenomenanya kan menjadi berbeda dan menjadi meledak, menjadi momentum baru di Jakarta. Incumbent yang elektabilitasnya tinggi, tingkat kepuasan publiknya tinggi, kemudian memilih jalur independen. Dan juga sejarah pilkada membuktikan faktor individu, faktor kandidat itu jauh lebih penting dibandingkan faktor mesin politik. Kalau Anda lihat sekarang itu yang menurut saya akan menjadi tontonan menarik begitu variabel-variabel tadi. Siapa yang mampu menyaingi Ahok kalau kita lihat dari Anda katakan PDIP punya kutub sendiri mungkin? Begini, kalau kita belajar dari pilkada 2012, bagaimana sih rasionalitas masyarakat Jakarta? Rasionalitas masyarakat Jakarta bukan melihat siapa yang memiliki tingkat ketokohan tinggi di level nasional misalnya. Kenapa dulu Jokowi dengan Ahok yang menang melawan misalnya Hidayat Nur Wahid yang lebih dulu namanya di level nasional. Faisal Basri sebagai pengamat yang lebih dulu malang melintang di level nasional. Tapi yang menang adalah orang yang sudah punya bukti konkret di Wali Kota Solo dan punya bukti konkret di Belitung Timur. Artinya apa? Publik bukan menunggu janji-janji indah. Publik melihat siapa yang punya bukti konkret sehingga kemudian rasional untuk dianggap membawa perubahan. Itu juga yang menjelaskan kenapa di survei-survei awal Ridwan Kamil dan Risma yang surveinya tertinggi, ujungnya Ahok nanti akan dimajukan lewat independen atau partai, kita tidak tahu. Dengan partai. Loh, peluangnya masih banyak loh. Ahok bisa lewat independen, independen plus, atau kalau saya melihat belum ditutup kemungkinan juga untuk diusung partai. Nah, nanti kalau kemudian misalnya secara prosedur ternyata KTP-nya tidak memenuhi prasyarat kan bukan tidak mungkin. Ahok tetap diusung oleh partai dan saya pikir itu tantangan juga buat teman Ahok mau tidak menerima kondisi itu. Jadi menurut saya ini yang terpenting adalah babak baru dalam demokrasi kita ketika dialektika ini betul-betul bisa cair. Partai yang harus mulai melakukan otokritik karena mereka bukan satu-satunya pilar demokrasi, termasuk dalam mobilisasi massa, termasuk juga buat relawan yang selama ini menganggap dirinya adalah sebagian diantara menganggap dirinya adalah antitesa dari partai. Ternyata dalam situasi tertentu, ketika mendukung orang-orang yang sama-sama dianggap baik dalam demokrasi, mereka bisa bersinergi. Kalau kita lihat fenomena ini adalah partai mungkin mengikut dari gerakan independen yang sudah terjalin sejak 1 tahun terakhir. Kalau Anda ukur, apa untung ruginya dari seorang partai politik mendukung gerakan independen? Ya, selain tadi kita bicara mengenai insentif buat demokrasi, insentif buat secara elektoral juga harus kita katakan ada ya. Buat partai, saya harus mengatakan, pertama dalam isu besar, mereka sekarang jadi tidak berhadapan-hadapan lagi dengan publik. Yang kita harus akui dalam survei, selama 10 tahun terakhir, bukan 1-2 tahun terakhir, itu menunjukkan gejala memang semakin tidak percaya dengan partai. Partai ID kita hanya 20-30%, di Amerika Serikat 60%, di Australia bisa mencapai angka 80%. Ini kan lampu kuning buat partai begitu ya. Mereka kemudian sekarang
seperti ingin bersahabat dengan orang-orang yang selama ini mengatakan partai tidak bisa lagi dipercaya. Ada bersahabat, ada juga yang sinis. Ada ruang dialog yang sekarang dibuka begitu oleh partai untuk berdialog dengan mereka yang semakin tidak percaya dengan partai. Yang kedua, ya bukan tidak mungkin juga secara taktis, sederhana. Ahok ini kan orang yang ketika disurvei elektabilitasnya paling tinggi. Tingkat kepuasan publiknya pun masih baik di atas 60%. Artinya apa? Ya berarti partai yang mengikuti jalur independen, mendukung jalur independen untuk mendukung Ahok, ini kan berarti ikut kepada orang yang berpeluang besar untuk menang. Tapi dalam artian lain, apakah bisa dikatakan partai tidak sanggup melahirkan calon yang mampu menyamai Ahok? Itu bukan insentif, itu pertanyaan selanjutnya. Apa yang kemudian bisa dilihat sebagai proses berkaca diri dari parpol? Ini menurut saya adalah bentuk dari pengakuan secara tidak langsung bahwa partai gagal melakukan proses kaderisasi dan regenerasi. Tetapi apakah cara ini tepat? Ya ini satu sikap realistis, walaupun tidak ideal. Yang lebih ideal adalah bagaimana mereka betul-betul bisa mendukung kadernya sendiri. Kalau kita lihat Mbak Eva, bagaimana sikap dari PDIP sendiri melihat dari kalau berkaca kepada publik dukungan begitu besar, tapi tampaknya komunikasi antara Ahok dan juga PDIP sekarang tidak harmonis, tidak seharmonis yang dulu. Ini deja vu deh kayaknya 2012 ketika PDI Perjuangan bersama Gerindra ya waktu itu jadi keroyokan begitu banyak dan elektabilitas Pak Fauzi waktu itu juga surveinya tinggi. Surveinya tinggi sama seperti keadaan saat ini. Pada masa yang sama elektabilitas Ahok tinggi, tapi kemudian di kita hanya 2,2 ya. Pak Jokowi waktu itu 8 bulan sebelum coblosan juga 2,2. Kalau PDIP fokus kepada SOP kita, pada platform yang sudah kita siapkan ada peraturan DPP tentang pilkada langsung itu nomor 4 tahun 15, ada proses penjaringan dan seterusnya. Dan ini terbuka untuk siapapun untuk mendaftar kepada kita. Dan baik pada Pak Jokowi yang sudah punya KTA untuk daftar jadi capres pada waktu itu, maupun kepada orang independen yang mau melalui kita. Dan tidak mungkinlah kita kemudian merombak konstitusi partai hanya karena permintaan orang per orang atau kelompok per kelompok. Walaupun kelompok ini atau orang ini mempunyai elektabilitas yang begitu luar biasa sekarang. Betul. Jadi kita godaan kita ketika kita sudah di Kongres 2010 untuk ingin jadi partai yang ideologis, masa kemudian untuk Pilgub menjadi pragmatis. Ini mikirnya PDI Perjuangan itu kan Nusantara, NKRI, bukan hanya DKI saja. Apakah ini ada gengsi politik karena PDIP sebagai partai pemenang di DKI Jakarta dengan 28 kursi? Bukan gengsi, tapi karena punya kesempatan yang real bahwa kita bisa mengusung calon sendiri gitu ya. Mbak Eva ditahan dulu di sana, kami harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Prime Time News, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak mempermasalahkan munculnya calon-calon kepala daerah dari jalur independen. Namun fenomena ini harus dijadikan bahan introspeksi bagi kalangan partai politik. Maka kalau ada calon yang menyatakan kepingin maju, bukan melalui jalur institusi partai politik, milih jalur independen, Nasdem menyatakan monggo, silakan. Itu tidak ada masalah bagi partai Nasdem ini. Loh, tentu timbul pertanyaan berikutnya, kenapa? Kok tidak ada masalah? Masa institusi partai politik tidak berjuang untuk meyakinkan mereka yang ingin maju, baik di dalam pilkada maupun pilpres melalui institusi partai politik, tapi bahkan mengizinkan melalui independen? Saudaraku, sekali lagi, perspektif cara berpikir Nasdem adalah membawa kepentingan yang lebih besar, suatu semangat yang harus terus-menerus terbangunkan dari semua komponen masyarakat, baik mereka yang sudah menjadi anggota partai politik maupun yang belum menjadi anggota partai politik, tapi objektif tujuan akhirnya adalah membangun kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, kenyamanan, kehidupan, kebanggaan sebagai warga negara Indonesia seutuhnya. Itu goal besar kita bersama. Maka untuk mencapai tahapan goal besar itu memang diperlukan
ada masa-masa tertentu, istilahnya kita harus jeda sedikit. Kenapa persepsi publik masih negatif? Inilah saatnya bagi institusi partai-partai politik untuk melakukan evaluasi dirinya. Tanya, buka dada, tanya selera. Kenapa kok institusi partai politik ini belum mendapatkan respek yang tinggi dari masyarakat luas? Saya akan lanjutkan dengan Mbak Eva. Mbak Eva, tadi sebelum jeda, saya bertanya mengenai apakah ini juga ada gengsi politik dari PDIP sebagai partai penguasa di DKI Jakarta 28 kursi, tidak mempunyai kader sendiri untuk diusung? Ini bukan gengsi ya, modalitas kita memang cukup untuk mengangkat atau membawa kader sendiri, baik kader sendiri ataupun bukan ya, tetapi fraksi cukup untuk mencalonkan prosentasenya. Nah, sebetulnya kita juga berharap bahwa proses ini kadernya sebetulnya sudah kita tes the water, sudah coba ya. Begitu kita lempar Ganjar, kita lempar Risma, itu kan kemudian elektabilitas Ahok juga turun juga. Ini bocoran masih tinggi. Ini bocoran. Ya, ini tadi bocoran. Tapi kan Bu Risma dan juga Pak Ganjar bisa kita coret karena mereka tidak mau untuk maju dalam DKI Jakarta. Ya, kalau sudah keputusan partai dan penugasan, tentu saya akan bilang jalan. bocoran makanya. Jadi kita cukup confidence bahwa keadaan bisa dirubah dalam kurun waktu sampai Februari. Jadi Anda katakan tidak mungkin lagi ada celah atau di hati PDIP ada sedikit keinginan untuk mengusung Ahok nantinya? Sebetulnya terbuka kalau Pak Ahok sekarang daftar di DPD, karena DPC sudah selesai. Sekarang di DPD dan DPP, silakan, kita malah happy karena mau nggak mau beliau adalah prioritas. Pak Ahok kan bukannya sudah datang dengan Bu Mega bertemu untuk meminta Pak Jarod untuk mendampinginya dia? Iya, tapi kan belum dalam rangka mendaftar yang langsung ya. Nah, keputusan siapa yang akan direkom jadi capres, jadi gubernur dan wagubnya itu nanti nggak bisa kemudian seperti ratu atau raja di dalam organisasi ini. Dan mudah-mudahan Pak Ahok membaca simbol-simbol itu. Nah, itu yang tampaknya tidak dibaca. Tidak dibaca sama Pak Ahok, simbol-simbol dari Bu Mega. Berarti ini konsekuensinya, tidak didukung PDIP? Bukan, ini belum tutup ya. Jangan mencari konfirmasi kalau gitu. Jangan mengiring dong. Belum tutup. Jadi sekarang levelnya... Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi calon independen pertama yang mendapatkan dukungan partai politik. Setelah Nasdem, kini giliran Hanura mendukung Ahok. Incumbent Gubernur DKI Jakarta ini menghadirkan fenomena calon independen plus-plus yang sekaligus menjadi fenomena baru dalam pagelaran pilkada. Mengapa fenomena calon independen plus-plus ini muncul? Kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir bersama saya di Studio Prime Time News. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Sangaji, Ketua DPD Hanura DKI Jakarta. Selamat malam Pak Ongir. Malam, Bung Robert. Yang kedua adalah Mbak Eva Kusuma Sundari, politisi senior PDIP. Selamat malam Mbak Eva. Malam Robert. Dan juga Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam. Oke, saya akan ke Pak Ongen. Pak Ongen, dari hasil pertemuan antara dengan Hanura dan juga dengan teman Ahok, apakah sudah ada kepastian bahwa Hanura benar-benar mendukung Ahok? Jadi pertemuan saya dengan mereka, dan saya akan mendampingi Pak Wiranto ya. Tadi saya menduga bahwa teman-teman Ahok ini orang-orang besar, orang-orang hebat. Ternyata yang saya temuin ini sepantar anak saya. Saya melihat mereka punya harapan yang besar, punya cita-cita yang besar, kemudian mereka bekerja keras. Ini membuat saya terkagum-kagum. Kemudian Pak Wiranto menjelaskan tentang kebangsaan, tentang partai politik kepada mereka. Suasana begitu mencair. Kemudian Pak Wiranto mau menjelaskan tentang kriteria pemimpin yang akan kita pilih di pemilihan gubernur. Apakah itu Ahok yang masuk dalam kriteria? Kelihatannya mengarah ke sana, karena Pak Wiranto menyampaikan langsung pada mereka bahwa kita akan pilih pemimpin yang tegas, yaitu Basuki Cahayapurnama. Oke, berarti sudah bisa dipastikan Hanura mendukung Ahok dalam pilkada DKI Jakarta. Tapi kemudian kan kita punya mekanisme yang ada. Mekanisme yang ada itu adalah proses penjaringan dari tingkat bawah sampai di atas. Saya diberikan mandat penuh untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur. Pertemuan ini kan harus saya lakukan dengan pengurus di tingkat bawah. Ya, insya Allah akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini. Yaitu akan saya rapatkan dengan Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah. Setelah itu kita putuskan siapa calon gubernur yang akan kita dukung ke depan. Oke, apakah nanti mungkin hasilnya berbeda dari kata Pak Wiranto bahwa Hanura mendukung dari Basuki Cahayapurnama dengan pertemuan tersebut? Bisa jadi? Tentu tidak. Pasti sudah ada. Saya orang yang sangat taat asas.
patuh kepada partai, bahkan hormat kepada ketua umum. Oke, berarti bisa saya katakan sudah bisa dipastikan hampir pasti Hanura mendukung Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Nanti kita lihat. Oke, yang menarik adalah Pak Ongyen, saya catat di sini pada tahun 2015, tepatnya di bulan Maret, Anda menjadi ketua panitia angket yang pada saat itu menyatakan bahwa gubernur melanggar undang-undang dalam hal RAPBD 2015. Anda katakan bahwa di sana Ahok juga melanggar undang-undang. Apakah Anda sekarang berkata bahwa Anda mendukung dari gubernur yang pada saat itu melanggar undang-undang? Kan harus bisa dipisahkan bahwa saya sebagai anggota legislatif yang dimana diberikan tugas dan beban sebagai ketua angket, bahwa ketika tugas itu dibebankan kepada saya, pimpinan saya adalah ketua DPRD, saya anggota DPRD. Hari ini saya ketua DPD Partai Hanura Provinsi DKI Jakarta, dan kemudian ini berbeda. Menjadi ketua angket sebagai anggota legislatif dan memutuskan calon gubernur melalui partai adalah kewenangan saya. Maka kemudian sangat berbeda antara hak angket dengan pemilihan gubernur. Oke, baik. Mas Toto, kalau kita lihat sekarang setelah Ahok menyatakan diri maju melalui jalur independen, justru partai politik alirannya mengalir deras dukungan. Bisa ada dari Nasdem, Hanura sudah hampir pasti, Ahok juga menyatakan dari PKB dan juga PAN kemungkinan akan merapat. Kalau Anda lihat fenomena ini dari kacamata politik Anda. Yang pertama, apa yang terjadi pada dukungan Nasdem dengan Hanura ini menunjukkan bahwa asumsi pilihan Ahok menggunakan jalur independen adalah bentuk deparpolisasi itu salah. Karena ternyata kemudian pertama secara legal juga partai tidak diharamkan untuk ikut mendukung. Yang kedua kemudian secara faktual di lapangan bisa juga ternyata cair bersinergi antara komponen partai dengan komponen masyarakat secara langsung. Tidak ada dikotomi di antara mereka, dan ini menurut saya babak baru dalam demokrasi kita ya, yang tidak lagi harus mengatakan partai mengharamkan relawan kemudian anti partai. Ini sudah lewat babak itu. Dan Ahok saya pikir ya berhasil membangun isu ini bahkan di level nasional. Bahwa ketika kemudian nomor 2 dan nomor 3 setelah Ahok, karena mereka punya modal sosial sama seperti ketika Jokowi Ahok maju. Sampai detik ini saya tidak melihat nama-nama seperti Yusril, Haji Lulung yang kemudian memiliki modal sosial seperti apa yang dimiliki oleh Jokowi Ahok 2012, walaupun nama mereka melegenda di level nasional atau Lulung di Tanah Abang. Mbak Eva, kalau Anda katakan tadi bahwa sudah ada survei-survei untuk mengangkat nama Ahok dengan Risma dan juga dengan Pak Ganjar Pranowo, apakah mereka mau untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta? Kalau sudah penugasan partai, kita ini semua kan petugas partai nih di PDI Perjuangan. Jadi itu merupakan penugasan dan insya Allah pasti mau ketika diminta. Bagaimana dengan Ketua DPD DKI Jakarta dari PDIP, Prabowo Sadikin? Kita jangan saling mengadukan ya. Yang paling penting elektabilitas nih. Kalau sudah ngomong begitu, jangan kemudian digiring untuk person to person begitu. Kita kan pengen menang ya. Jadi variabel utamanya adalah elektabilitas. Apakah itu tidak menimbulkan beban politik bagi warga yang ditinggalkan nantinya di Jawa Tengah dan juga Surabaya? Itu pertanyaan sama ketika Pak Jokowi di soal hal yang sama aja. Jadi bukan soal. Kalau udah pasti menang, bukannya Ahok sudah pasti menang? Mana? Oke, ditahan dulu di sana Mbak Eva. Kita harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan lanjutkan dengan Pak Ongyen. Pak Ongyen, jadi Anda sudah yakin bahwa Ahok akan menang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Apa yang akan menggagalkan dari upaya Hanura untuk mendukung Basuki Cahayapurnama? Maksudnya? Dari konsolidasi yang terjadi, Anda katakan dari tingkat kecamatan, tingkat kota, dan juga sampai tingkat provinsi, kan ada konsolidasi dulu sebelum dinyatakan bulat mendukung Ahok. Apakah ini bisa menggagalkan dari suara Hanura untuk mendukung Ahok nantinya? Apa yang diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat adalah sesuatu yang final. Apalagi yang diucapkan itu, yang mengucapkan adalah ketua umum. Jadi bagi saya, kader partai harus patuh. Oke, jadi Anda yakin sekali, Hanura yakin bahwa Ahok sudah pasti menang seperti itu ya? Menang Pilgub. Oh iya. Oke, Mbak Eva, pertanyaan tadi, kalau seandainya mencari yang sudah pasti menang, kenapa tidak dukung Ahok aja sekalian? Politik itu berubah per detik. Jadi kita masih pede sampai kemudian ada coblosan lah, dan keadaan bisa dirubah ya. Dan kita punya presiden ya di Pilgub yang 2012 dari elektabilitas 2,2 bisa menang. Ganjar juga demikian, dan Pilpres juga demikian di awal-awalnya ya. Nah, tapi kemudian atau kalau kita bicara ya ini adu kepintaran ya, adu kepintaran, adu juga
penguasaan sosmed kalau di DKI itu ya. Dan kita sudah siapkan semua. Oke, Mas Toto, bagaimana melihat nanti Independen Plus Plus ini di saat udah independen lalu didukung oleh Nasdem, Hanura, dan mungkin ada 2 partai lagi yang akan bergabung? Chance kemenangannya? Chance kemenangan saya tetap lebih melandaskan spekulasinya kepada kapasitas dari sosok tersebut. Kalau kita bicara incumbent, kita jangan lihat elektabilitasnya tertinggi. Dalam semua survei pilkada dari Sabang sampai Merauke, kalau incumbent biasanya pasti tertinggi karena dia bias popularitas. Tapi ketika kita baca tingkat kepuasan publik, di situ kita baca bagaimana peluang incumbent untuk menang atau tidak. Kalau dia di atas 70%, rata-rata sejarah pilkada memperlihatkan tanda kutip dia tiduran pun bisa menang kasarnya karena dia sudah bekerja dengan baik. 60-70% most likely dia akan menang, tapi harus bekerja dengan baik dalam konsolidasi politik. 50-60% itu lampu kuning. Rata-rata di bawah 50% itu biasanya akan kalah. Nah, yang terjadi pada Foke dengan Ahok sekarang berbeda. Foke walaupun elektabilitas tinggi dalam survei, tetapi tingkat kepuasan publik berkisar di antara angka 42-47%. Sementara Ahok berkisar di angka 58-67% kalau kita lihat survei terbaru, 2 survei terbaru begitu ya. Ini yang menyebabkan peluang Ahok memang tetap lebih besar. Tetapi balik lagi saya sepakat, dinamisasi menjelang Pilgub, apalagi Jakarta yang sangat berpengaruh dan ditonton di level nasional, itu sangat berpengaruh. Oke, kalau Anda melihat adakah peluang sedikit pun nanti Ahok akan berbalik dari perahu independen ke perahu partai? Saya membaca kalimat yang dikemukakan oleh Ahok adalah sebatas keputusan final, saya harus menyertakan nama Heru supaya teman Ahok dalam sisa waktu dan prasyarat yang berat ini bisa bekerja. Tetapi dia tidak pernah mengatakan saya sudah pasti tidak akan maju lewat jalur partai. Bahkan ada kalimat yang misalnya dikatakan, kalau bulan Juni